Info gempa bumi terkini hari ini di wilayah tepatnya di Bone Bolango, Gorontalo, Minggu, 8 September 2024. Diketahui gempa bumi tepatnya melanda wilayah di Gorontalo pagi ini. Berdasarkan info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Gempa tersebut berkekuatan magnitudo 3,1 berpusat di laut. Tepatnya melanda wilayah Gorontalo pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Sementara itu gempa berpusat pada kedalaman 113 km. Titik lokasinya ada di koordinat pukul 0.14 lintang selatan, 12284 bujur timur. Lokasi pusat gempa di laut 82 km barat daya Bone Bolango, Gorontalo. Berikut info yang dibagikan BMKG. Informasi gempa, magnitudo 3,1 skala Richter, 8 September 2024, pukul 8:55:24 waktu Indonesia Barat, WIB. Lokasi, 0,14 lintang selatan, LS, 122,84 bujur timur, BT, 82 km barat daya Bone Bolango, Gorontalo, kedalaman 112 km. Disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data, tulis ex-BMKG. Masyarakat Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada kekhawatiran terkait isu gempa megatrust yang dapat memicu tsunami setinggi 20 meter di Pulau Jawa. Meski demikian, belum ada teknologi yang dapat memprediksi secara akurat kapan gempa megatrust ini akan terjadi. Para ahli hanya dapat mengidentifikasi potensi gempa besar berdasarkan pergerakan lempeng tektonik di wilayah Indonesia. Negara ini terletak di antara lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik yang membentuk zona megatrust. Saat ini, Indonesia diketahui memiliki 15 segmen megatrust yang terdeteksi. Sejarah mencatat bahwa gempa megatrust pernah terjadi di Aceh pada tahun 2004 dengan kekuatan 9,3 skala Richter, SR, yang memicu tsunami setinggi 30 meter, menyebabkan bencana dahsyat di wilayah tersebut. Nuraini Rahma Hanif, seorang peneliti ahli madya dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, menjelaskan bahwa gempa megatrust memiliki siklus tertentu yang terdiri dari 3 fase, interseismik, koseismik, dan postseismik. Fase interseismik adalah periode di mana energi tektonik terkumpul di lempeng-lempeng yang saling bertemu. Saat ini, segmen megatrust di Selat Sunda sedang berada dalam fase ini. Fase berikutnya adalah koseismik, di mana energi yang telah terkumpul dilepaskan, menyebabkan gempa bumi. Terakhir, ada fase postseismik, yaitu fase setelah pelepasan energi di mana terjadi proses relaksasi hingga lempeng kembali ke kondisi semula. Fase-fase ini dapat diukur menggunakan GPS dengan tingkat pergerakan per milimeter. Di Pulau Jawa, pergerakan lempeng yang terkunci ke bawah diperkirakan mencapai 6 cm per tahun, jelas Nuraini dalam siaran langsung di channel YouTube BRIN, Sabtu, 7 September 2024. Nuraini menjelaskan bahwa siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan akumulasi pergerakan sebesar 6 cm per tahun, dalam 400 tahun pergerakan tersebut mencapai 24 meter. Jika energi ini dilepaskan sekaligus, gempa yang dihasilkan dapat mencapai kekuatan 8,8 SR hanya di satu segmen Selat Sunda. Jika seluruh segmen di sepanjang Pulau Jawa terlibat, kekuatannya bisa mencapai 9,0 SR, mirip dengan gempa yang terjadi di Aceh dan Jepang. Dari pemodelan tsunami yang telah kami lakukan, jika terjadi skenario di selatan Jawa, ketinggian tsunami bisa mencapai antara 5 hingga 20 meter, tambahnya. Lebih lanjut, Nuraini menyebut bahwa akumulasi energi terbesar saat ini terdeteksi di wilayah Jawa bagian barat, tepatnya di area Lebak, Banten. Kami terus memantau daerah ini, dan ada kemungkinan di wilayah Lebak, Banten, tsunami bisa mencapai 20 meter. Sementara itu, di wilayah lainnya ketinggian tsunami kemungkinan mencapai 5 meter, tutup Nuraini. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu.
Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Perbedaan megatrust di Jawa Barat dibanding zona lainnya. Zona megatrust yang berada di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, menjadi perhatian khusus para ilmuwan. Di Indonesia, salah satu zona megatrust yang menarik perhatian berada di bagian barat Pulau Jawa. Peneliti barat seperti Haji Kop, D. Hindley, D. Klaes Chen, O. Onchen, C. Ray Charles, dan D. Skoll melakukan studi mendalam tentang zona gempa di wilayah ini. Hasil penelitian mereka dituangkan dalam tulisan berjudul Anatomy of the Western Java Plate Interface from Depth Migrated Seismic Images yang diterbitkan oleh Elsevier pada tahun 2009. Menurut penelitian mereka, zona megatrust di Jawa Barat menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan zona megatrust di daerah lain, seperti Jepang dan Barbados. Kop dan rekan-rekannya mengungkapkan bahwa zona megatrust di Jawa Barat, khususnya di lepas pantai sebelah barat Pulau Jawa hingga selatan Pulau Sumatera, memiliki struktur yang tidak teratur. Batas Sunda bagian tengah di lepas pantai Jawa bagian barat hingga Sumatera bagian selatan menandai transisi dari konvergensi ortogonal di timur menuju subduksi miring di barat laut, jelas Kop dalam penelitiannya. Para ilmuwan ini meneliti daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, yang berjarak sekitar 100 km dari lokasi gempa besar berkekuatan 7,7 magnitudo pada tahun 2006. Gempa tersebut menyebabkan tsunami yang berdampak luas di wilayah tersebut. Zona megatrust di Jawa Barat dikatakan berbeda dengan zona megatrust di Nankai, Jepang, dan Barbados. Jawa Barat sangat berbeda dari tepian seperti Nankai atau Barbados, di mana reflektor dekolemen yang seragam dan kontinu telah dicitrakan. Papar Kop. Di zona megatrust Jawa Barat, antarmuka lempengnya mengungkapkan pola yang tidak beraturan dan tidak seragam, dengan relief morfologi gunung laut yang tersubduksi serta bercak sedimen yang lebih tebal dari rata-rata. Penelitian ini juga mencatat adanya pengaruh gempa terhadap pembentukan tsunami. Tsunami yang terjadi pada 17 Juli 2006 di pantai selatan Jawa disebabkan oleh gempa bumi yang diikuti oleh aktivitas patahan splai yang sangat miring. Menurut para peneliti, perbedaan yang signifikan dari zona megatrust di Jawa Barat adalah ketidakseragaman dan ketebalan lapisan di bawah permukaan yang berbeda dengan zona megatrust di Barbados, Cascadia, atau Nankai yang memiliki karakteristik lebih seragam dan telah diteliti secara lebih mendetail. Patahan splai ini berpotensi menyebabkan perpindahan vertikal dasar laut yang signifikan yang seringkali terkait dengan pembentukan tsunami. Sesar dorong ini terhubung ke dekolemen pada kedalaman sekitar 12 km, lalu naik ke dasar laut, sehingga berpotensi menyebabkan perpindahan vertikal dasar laut yang signifikan. Tambah Kop. Gempa tsunami pada tahun 2006 terjadi sekitar 100 km di sebelah timur garis penelitian mereka, menunjukkan bahwa zona megatrust ini terus menjadi ancaman bagi wilayah pantai selatan Jawa. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana karakter zona megatrust di Jawa Barat berbeda dengan zona lainnya, serta potensi risiko seismik dan tsunami yang harus terus diwaspadai di wilayah tersebut. Gempa magnitudo 3,2 terjadi di barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu, 8 September 2024.
Gempa dengan magnitudo 3,2 dilaporkan mengguncang wilayah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Minggu, 8 September 2024, pukul 12.47 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 7,70 derajat lintang selatan dan 106,48 derajat bujur timur. Lokasi epicentrum gempa berada di laut, sekitar 79 km barat daya dari Kabupaten Sukabumi, dengan kedalaman 28 km. Gempa dengan kedalaman tersebut masih tergolong dangkal, dan belum ada laporan mengenai dampak kerusakan atau korban jiwa. BMKG menyampaikan bahwa informasi ini dipublikasikan dengan mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data dapat berubah seiring dengan kelengkapan data. Hingga saat ini, BMKG terus memantau perkembangan lebih lanjut terkait gempa tersebut untuk memberikan pembaruan informasi jika ada perubahan data atau gempa susulan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan waspada, serta terus mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG. Pihak berwenang juga mengimbau masyarakat di sekitar wilayah yang terkena dampak untuk mengikuti instruksi terkait keselamatan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Dengan adanya potensi gempa susulan, penting bagi warga untuk mengetahui langkah-langkah keselamatan selama dan setelah gempa. Kesiapsiagaan dalam menghadapi gempa bumi sangat diperlukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang mungkin timbul. Masyarakat di wilayah rawan bencana alam ini diharapkan untuk selalu siap dalam menghadapi situasi tak terduga yang mungkin terjadi. Selain itu, penting untuk menjaga koordinasi dengan pihak berwenang agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat jika ada situasi darurat. Upaya mitigasi gempa dan langkah-langkah antisipatif akan sangat membantu dalam menjaga keselamatan masyarakat di daerah terdampak. Dengan pemahaman dan kesiapsiagaan yang baik, dampak gempa dapat diminimalisir dan keselamatan warga tetap terjaga. Gempa ini mengingatkan pentingnya kesiapan terhadap bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu di wilayah rawan gempa seperti Sukabumi. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Seram bagian timur, Maluku, Minggu, 8 September 2024, siang. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 12.43 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,7 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 29 km tenggara Seram bagian timur, Maluku. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 10 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG. Informasi gempa, magnitudo 3,7, 8 September 2024, pukul 12.43 menit 39 detik waktu Indonesia Barat. WIB. Lokasi, 3,18 Lintang Selatan, LS, 130,74 Bujur Timur, BT, 29 km Tenggara Seram bagian timur, Maluku, kedalaman 10 km. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 IMIMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 MI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan.
Telepan MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. Sembelan MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. Sepuluh MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan berubah gelap, benda-benda terlempar ke udara.